Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu lagi untuk topik minggu kedua terkait dengan dimensi berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, lanjutan dari minggu pertama. Ya. Penting dipahami bahwa Sustainable Development Goals yang diratifikasi oleh 187 negara itu menetapkan 17 pilar tujuan pembangunan global ya. Yang masing-masing dikelompokkan ke dalam 4 pilar ya. Yang pertama adalah pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan yang layak. Ya, ini terdiri dari tujuan nomor 1, 2, 7, 8, 9, 10 dan 12. Kemudian yang pilar kedua itu adalah akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Pada aspek ini, pilar tujuan nomor 3, 4, dan 6. Kemudian yang ketiga dikelompokkan dalam keberlanjutan lingkungan untuk mempertinggi ketahanan terhadap bencana atau resilience, mitigasi bencana. Ya, di sini ada tujuan 11, 13, 14, dan 15. Kemudian tujuan 16 dan 17 itu adalah pilar tata kelola atau good governance untuk pencapaian sustainable development goals ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam dimensi penilaian pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kita masuk ke tahap pilar ekonomi yang pertama. Jadi di sini target SDGs yang masuk dalam pilar ekonomi. Jadi kalau untuk Indonesia itu ke-17 target dari Sustainable Development Goals itu dikelompokkan dalam pilar ekonomi ya. Yang termasuk di dalamnya itu adalah untuk industri, inovasi dan infrastruktur berkelanjutan, energi bersih dan terjangkau, kemudian mengurangi kesenjangan atau ketimpangan atau disparitas distribusi pendapatan, kemudian menyediakan pekerjaan layak untuk pertumbuhan ekonomi, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi, pilar ekonomi ini nanti akan mengukur sejauh mana efisiensi dan profitabilitas serta kemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang dari aktivitas program pembangunan untuk memenuhi tujuan ekonomi ya. Selanjutnya kita masuk ke indikator sosial atau pilar pembangunan sosial. Jadi dalam pilar pembangunan sosial, Bappenas merumuskan indikator capaian target tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, no poverty, no hunger, ya. Kemudian quality of education, ya, pendidikan yang berkualitas, dan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Terakhir ada isu kesetaraan gender, ya. Di aspek sosial atau social welfare ini adalah aspek penting ya karena terkait bagaimana interrelation between economic goals dan environmental goals ya. Pilar pembangunan sosial ini sangat penting karena terkait bagaimana manusia sebagai sumber daya manusia mampu mengelaborate tujuan aktivitas pembangunan bukan semata-mata untuk profitabilitas atau hanya untuk kemanfaatan ekonomi, namun juga memastikan bahwa seluruh aktivitasnya itu tidak mengorbankan dan tetap memelihara kelestarian daya dukung lingkungan. Ya. Pilar pembangunan sosial ini juga representasi dari indeks pembangunan manusia. Ya, apakah kebutuhan sosial mendasar terkait pendidikan, kesehatan, ya, kemudian kecukupan pangan atau ketahanan pangannya, ya, dan tanpa kemiskinan ini bisa dipenuhi atau tidak. Di statistik baik di level regional, kabupaten dan provinsi maupun nasional, kita bisa menilai indikator sosial pembangunan dari IPM atau Indeks Pembangunan Manusianya ya.
Jadi sosial ini juga mencerminkan bagaimana pola hubungan untuk mencapai tujuan keberlanjutan, baik dalam secara dalam kelompok, misalnya tergabung pada grup-grup sosial atau organisasi sosial masyarakat, maupun antar kelompok sosial, ya. Jadi di sini penting sekali bagaimana interrelation between and within, ya. Jadi di dalam kelompok dan antar kelompok. Nah, itu adalah indikator keberlanjutan sosial, ya. Jadi pemenuhan kebutuhan ekonomi sebenarnya tampak terlihat pada aspek sosial juga, ya. Karena di sini ada welfare. Welfare itu hanya bisa dicapai apabila tujuan income generating untuk households atau untuk rumah tangga itu terpenuhi, ya. Ya, kita juga harus pahami bahwa kalau dalam disiplin ilmu, economic is a part of the social behavior science. Ya, jadi ekonomi itu adalah bagian dari ilmu sosial, ya. Jadi wajar kalau beberapa indikator penilaian pilar sosial itu lingkup di dalamnya adalah keterpenuhan aspek ekonomi untuk welfare, ya, untuk kesejahteraan. Yang 16-17 ini tadi yang governansi, ya, tata kelola, ya. Ini termasuk di dalamnya adalah untuk kemitraan kelembagaan gitu, ya, yang menggerakkan manusia juga kan, ya. Terus bagaimana birokrasi dan legislasi termasuk juga dengan social institution, society institution, ya, atau institusi swasta, institusi kelembagaan masyarakat itu mampu mengelaborate, ya, mampu bekerja sama antar kelompok dan di dalam kelompok untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Selanjutnya yang menjadi pilar berikutnya yang dilakukan oleh Bappenas itu adalah pilar lingkungan. Di sini di dalamnya adalah untuk kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem daratan. Aktivitas pembangunan pertanian itu masuk dalam lingkup pilar pembangunan lingkungan, ya, karena sebagaimana diketahui pertanian itu adalah aktivitas proses biologis yang terkait sekali dengan nature atau alam. Ya, bagaimana global climate changing berpengaruh terhadap ekosistem daratan dan lautan, ya, yang akan memastikan apakah produksi bisa berlangsung atau terjadi gangguan akibat adanya gangguan iklim ekstrim, ya, itu akan berdampak pada kondisi produksi dan konsumsi segala produk dan aktivitas yang dihasilkan dari pertanian dan kehutanan dalam lingkup luas, ya. Nah, ini dari aspek lingkungan. Mungkin yang sedikit berbeda adalah untuk pemukiman berkelanjutan, kota dan pemukiman berkelanjutan. Ini terkait sekali dengan tata kelola, tata ruang wilayah dalam alokasi untuk peruntukan. Banyak sekali lahan yang peruntukannya untuk produksi pertanian produktif itu mengalami alih fungsi, ya, untuk peruntukan pemukiman atau industri atau peruntukan lain. Banyak sekali wilayah yang memerlukan kajian khusus tidak bisa digunakan untuk pemukiman ternyata banyak dilakukan untuk pengembangan kota-kota wisata atau industri gitu, ya. Nah, itu sangat terkait dengan carrying capacity atau kemampuan daya dukung lingkungan. Oleh karenanya Bappenas mengelompokkan kota dan pemukiman berkelanjutan itu adalah bagian besar dari tujuan keberlanjutan lingkungan, ya. Ekosistem daratan pertanian lahan kering atau yang dilakukan di daratan baik irigasi maupun non irigasi atau lahan rawa atau lahan gambut itu adalah ekosistem daratan. Dalam aktivitas eksplorasi atau budidaya di ekosistem daratan, banyak sekali aspek-aspek lingkungan yang harus diperhatikan. Termasuk di dalamnya adalah pentingnya penerapan prinsip-prinsip konservasi untuk kesehatan lahan dan air, ya. Keberadaan ekosistem daratan dan ekosistem lautan
dalam memenuhi asas lestari untuk keberlanjutan itu menjadi salah satu prasyarat bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam ekosistem ini wajib memperhitungkan daya dukung ekosistemnya ya, atau carrying capacity ya. Karena tadi tanpa ada upaya untuk memastikan ekosistem darat maupun lautan itu terjaga, maka itu akan terjadi reduksi kerusakan lingkungan yang menurunkan kapasitas daya dukung lingkungan. Nah, terkait dengan pembangunan pertanian berkelanjutan, secara pengertian kita definisikan ya bahwa saya ulas kembali, sebenarnya di ekonomi pertanian kalian juga sudah dapat ya. Pertanian itu adalah aktivitas mengelola sumber daya alam dan manajemen untuk menghasilkan komoditas. Karena melibatkan siklus hayati ya, tentu di sini ada berbagai aspek karakteristik lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan produksi pangan, hortikultura, terkait agrosistem yang mendukungnya, ataupun mungkin perikanan ya, perikanan air tawar, air tangkap gitu ya, perikanan tangkap. Nah, itu terkait sekali dengan agroekosistemnya. Kemudian berkelanjutan sendiri itu dari kata sustain, dari bahasa Yunani sustainere ya, yang artinya sus dari bawah dan tener untuk menahan. Yang artinya sustain itu adalah untuk tetap atau untuk mempertahankan secara jangka panjang. Sehingga arti harfiah dari pembangunan pertanian berkelanjutan di sini diterjemahkan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumber daya untuk menghasilkan produksi secara optimal, menggunakan sarana produksi terbarukan dengan biaya masukan yang wajar, yang memenuhi kriteria sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ya, itu definisi pembangunan atau definisi pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan sendiri kalau kita merujuk pada pilar target 17 target SDGs atau Sustainable Development Goals itu terkait dengan pilar tujuan nomor 2 yaitu penghapusan kelaparan. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas produksi pertanian itu adalah menghasilkan pangan dan papan serat dan kelengkapan kehidupan. Makanya kita sering mengaitkan no food no life ya. Jadi food it's for feeding to avoid the hunger ya. Jadi untuk menghapuskan kelaparan. Kemudian yang pilar ke-12 itu terkait dengan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Seperti apa konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam aktivitas pertanian, ini nanti lebih jauh akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Kemudian yang ke-15 pilar ini adalah pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. Ya, dalam tataran praksis, bahasan temanya yang dibahas dalam pembangunan pertanian berkelanjutan itu terkait dengan aktivitas produksi pertanian sebagai satu kesatuan agrosistem, kemudian pencapaian indikator berkelanjutan dalam tujuan inklusif, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ya, secara sederhananya, lingkup pertanian berkelanjutan ini adalah merujuk pada lokus sebagai usaha pertanian untuk hasil panen secara optimal, yang sekaligus menjaga pelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan. Ya. Ini beberapa legalitas formal, landasan hukum pertanian berkelanjutan di Indonesia ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Ada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian berkelanjutan. Jadi di sini termasuk juga di dalamnya konversi alih fungsi lahan untuk bisa diminimalkan ya. Kemudian ada Permentan nomor 7, ini tentang pedoman teknis, kriteria dan persyaratan kawasan lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Bappenas
Kepala Badan Pertanahan ini tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada wilayah yang belum terbentuk rencana tata ruang wilayahnya atau RUTR-nya. Jadi operasionalisasi dari tujuan kegiatan pertanian berkelanjutan itu adalah memastikan proses produksi berlangsung secara efisien dan untuk produksi berkualitas. Memastikan tindakan pelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan dalam seluruh aktivitas proses produksi, serta memastikan ketersediaan dan kemampuan akses teknologi konservasi dalam aktivitas produksi pertanian dan lingkungan. Nah, ini isu utama pembangunan pertanian. Yang pertama adalah hak kelola atau property right untuk lahan, ya. Banyak masalah mengenai pertanahan agraria di Indonesia, mulai dari fragmentasi, pemencaran, dan mencar dan perpecahan, fragment dan dispersion, ya. Kemudian ada konversi lahan produktif untuk peruntukan lain, jadi ada lahan sawah irigasi dijadikan perumahan, dijadikan tempat industri itu, ya. Kemudian ada degradasi kualitas lahan dan air, ya. Ada lahan sempit dan tidak efisien dalam skala ekonomi. Kemudian makin tingginya populasi petani tanpa lahan, ya. Ini ketersediaan air, ini fungsi regulasi dari ekosistem, kemudian sumber daya manusia pengelolanya, hingga keterbatasan akses untuk pasar teknologi dan tata kelola pertanian berkelanjutan. Itu kurang lebih lingkup bahasan pertanian berkelanjutan dengan isu-isu utama yang dibahasnya. Ibu minta untuk penugasan pertemuan kedua ini, yaitu silahkan setiap mahasiswa melakukan telusur terhadap 5 artikel terkait aktivitas pertanian berkelanjutan. Ya, bisa saja produksi berkelanjutan apa bla bla bla, ya, atau penilaian usaha tani XXX secara berkelanjutan gitu. Cari dengan kata kunci komoditas atau usaha tani dan berkelanjutan. Anda bisa cek di Google Scholar dengan kata kunci usaha tani berkelanjutan, ya. Cari pilih 5 paper yang terkait dengan pencapaian pilar Sustainable Development Goals bidang pertaniannya, ya. Nah, kemudian Anda rinci, tulis penulisnya siapa, jurnal publishernya mana, edisi kapan, ya, tulis judulnya, tulis lagi rumusan masalah. Jadi Anda underline itu kalau di papernya, tapi di penugasan ini di tabel Anda tuliskan masalah utamanya apa, rumusan masalahnya, ya. Terus apa yang jadi tujuan paper itu, ya, dengan metode analisis apa tujuan itu dicapai dan bagaimana hasil kesimpulannya. Lakukan ke semua 5 artikel yang Anda pilih. Kemudian dari 5 rumusan yang sudah Anda tabulasi, di bagian rumusan masalah Anda lihat, Anda linkkan jadi satu kesatuan apa sebenarnya agregasi atau garis merah, ya, dari masalah utama usaha tani berkelanjutan di Indonesia, ya, dan tujuan apa yang ingin ditelusur dari setiap kajian-kajian yang Anda telaah itu, ya. Dari kesimpulannya Anda juga penting untuk dibuat agregasi kesatuannya untuk menjawab solusi dari rumusan masalah yang dihadapi. Baik, demikian pemaparan topik pertemuan minggu kedua pertanian berkelanjutan. Silahkan apabila ada hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa secara asinkronus di LMS maupun dengan menggunakan diskusi grup WAG-nya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.